membaca berita yang dilakukan oleh temannya. Nanti pas akhir kita akan satu persatu lagi. Oke, kita akan masuk ke materi pembelajarannya. Yang pertama yaitu ada membaca intensif dan membaca nyaring. Pernahkah? Apakah kalian tahu membaca intensif dan membaca nyaring? Tidak. Di sini Bapak akan menjelaskan, membaca intensif adalah membaca kegiatan yang cermat dan teliti, yang mana kita membaca dengan seksama dengan menggunakan perasaan kita. Sedangkan membaca nyaring yaitu membaca dengan keseluruhan dengan waktu yang tepat dan suara yang keras, sehingga orang yang akan mendengarnya bisa terdengar jelas dan tepat. Mengerti? Pak. Ini ada naskah berita, ciri-ciri naskah berita, lafal, tekanan, intonasi, jeda, dan rangkuman isi berita. Berita, kalian pasti tahu itu apa berita kan? Pernah kita lihat di televisi itu TV One, Metro TV. Itu kan banyak ada peristiwa-peristiwa yang terjadi yang ada di dalam televisi tersebut. Seperti kita ambil contoh ada kecelakaan, itu kan bisa diintonasikan, ibaratnya kan seperti kita mencari informasi lain dari berita tersebut. Itulah berita. Berita itu mencari informasi yang kita belum tahu. Ini ada ciri-ciri teks berita. Yang pertama yaitu faktual. Aktual, terdapat waktu dan kronologi kejadian, unik dan menarik, berpengaruh bagi masyarakat, objektif, bahasa baku, sederhana dan komunikatif, dan EYD atau ejaannya. Aktual, berisi kejadian sifat nyata dan benar-benar terjadi. Seperti kita melihat itu di televisi, di berita-berita, terjadi kecelakaan, di mana kecelakaan itu benar-benar nyata yang ditayangkan. Itu tidak ada rekayasa atau apapun. Aktual, berisi kejadian sifat yang benar sungguh terjadi, sangatlah menjadi bahan pembincangan orang banyak. Itu seperti kita menggibah orang. Itu kan namanya itu kita mengasihkan berita yang tidak baik gitu kan. Unik dan menarik. Jika berita yang kita sampaikan unik dan menarik, pasti yang mendengarnya itu, oh jadi begini ya, oh berita ini sangat menarik loh, untuk ditonton, untuk dilihat, dan untuk menangkap informasi tersebut. Berpengaruh bagi masyarakat luas. Ya, berita itu sangat berpengaruh bagi masyarakat karena berita itu adalah informasi, menyampaikan informasi yang kita dapat. Sebelum kita menyampaikan informasi tersebut, kita harus tahu dulu berita ini benar-benar terjadi atau tidak. Nanti begitu kita sudah menayangkan berita, kita tidak tahu bahwa berita itu tidak benar. Makanya kita harus revisi dulu, harus cari tahu dulu penyebabnya apa, dari mana asalnya berita ini, kejadiannya seperti apa, itu seperti itu. Yang kedua, yang kelima, terdapat waktu dan kronologis kejadiannya. Seperti kita melihat kronologis waktu kejadian yang pernah kita lihat di televisi, yaitu ada kan kebakaran di sekolah Lubuk Linggau misalnya kan. Waktu dan tempatnya 15 Januari pada pukul sekian sekian sekian. Nah, itu adalah waktu dan kronologis kejadiannya. Kronologisnya yaitu diakibatkan listrik di SMA tersebut, di sekolah tersebut konslet.
dapat mempengaruhi pembaca. Bahasa baku dan sederhana, komunikatif. Ya, yang mana kalau kita menggunakan bahasa baku, orang itu mudah untuk memahami berita yang kita sampaikan. Jika kita menggunakan bahasa yang tidak dimengerti oleh orang lain, dia tidak akan paham apa yang kita sampaikan, dia tidak akan tahu. Ejaan ini penggunaan yang pun sederhana dan komunikatif dapat mengaruhi pembaca dengan apa yang terjadi. Itu tadi, kita menyampaikan berita itu harus dengan ejaan yang benar, tidak belepotan segala macam dan yang lainnya. Nih, ini ada jenis-jenis berita. Yang pertama yaitu berita langsung. Berita langsung ini seperti laporan peristiwa yang tulisan secara singkat, padat, lugas, dan apa adanya. Seperti kita melihat ada kecelakaan. Kita pas pergi sekolah, berangkat sekolah kan ada kecelakaan. Kita sampainya di SMA, sampainya di tempat sekolah, itu kita beritahukan kepada teman kita sendiri. Itu yang dinamakan berita langsung. Berita opini. Berita opini yaitu berita yang mengenai pendapat, pernyataan, atau gagasan seseorang. Biasanya terdapat para cendekiawan, sarjana, ahli, atau pejabat mengenai suatu peristiwa. Berita interpretif. Berita interpretif yaitu berita yang menyumbangkan dengan komentar atau penilaian wartawan atau narasumber yang komentar atas berita yang muncul sebelumnya sehingga merupakan gabungan antara fakta dan interpretasi. Itu tadi, berita itu mempunyai fakta-fakta yang faktual, yang asli, yang mana fakta-fakta itu akan disamakan apakah betul atau tidak. Yang keempat yaitu berita mendalam. Berita mendalam yaitu berita yang merupakan perkembangan dari berita sudah muncul dengan pendalaman hal-hal yang di bawah suatu permukaan. Berita penjelasan. Berita penjelasan ini adalah berita sifatnya menjelaskan dan menguraikan sebuah berita secara lengkap, penuh data. Seperti tadi kan, ada kecelakaan. Ini dia berkendara, motornya warnanya ini, orangnya seperti ini. Itu kan lengkap kan, kejadiannya di mana, tempatnya di mana. Itu semuanya ada. Itu yang namanya berita penjelasan. Yang keenam itu berita penyelidikan. Berita yang diperoleh dikembangkan berdasarkan penelitian atau penyelidikan dari berbagai sumber-sumber. Nah, ini kita akan kembali kepada cara kita membacakan berita tersebut. Yang pertama yaitu adalah lafal, tekanan, intonasi, dan jeda. Yang mana lafal itu suatu konsep penting dalam linguistik yang merujuk pada cara mengucapkan bunyi. Yang mana lafal itu harus tepat. Tekanan. Tekanan adalah sebuah penekanan pada bagian kata yang dianggap lebih penting atau harus ditegaskan dalam suatu kalimat seperti itu. Intonasi. Intonasi kita membacakan berita yaitu bisa bekerja sama dengan antara aksentuasi, tempo, dan jeda. Jika kita membacakan berita, kita tidak menggunakan intonasi, maka orang yang mendengarkannya itu tidak mungkin paham apa yang kita beritahukan. Jeda. Jeda merupakan pemberian jarak antara bagian-bagian yang ditandai dengan penghentian, seperti titik, koma, tanda tanya. Itu kan kalau ada kata-kata tanda-tanda begitu, kita harus berhenti sejenak. Ini Bapak akan menayangkan video bagaimana cara kita membaca berita yang benar, baik dan benar menggunakan lafal, tekanan, intonasi, dan jeda. Oke, perhatikan kita.
Baiklah, ini adalah video yang contoh video dari berita. Sini temanya itu Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Baik, tolong diperhatikan terlebih dahulu. Oke, nanti Bapak akan tanyakan bagaimana lafal, keterangan, intonasi dan jedanya. Mengerti? Di Pak. Agustus adalah hari yang paling bersejarah bagi bangsa Indonesia. Selengkapnya dalam Today's History. 17 Agustus 1945 adalah hari yang sangat bersejarah bagi bangsa Indonesia setelah ratusan tahun berjuang melawan penjajah. Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Perundingan antara golongan muda dan golongan tua dalam menyusun teks proklamasi kemerdekaan Indonesia berlangsung pukul 2 sampai 4 dini hari. Teks proklamasi dirumuskan di ruang makan Laksamana Tadashima dan Jalan Imam Bonjol nomor 1, disusun oleh Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Tepat tanggal 17 Agustus 1945 bertempat di Jalan Begasan Timur nomor 56 Jakarta Pusat. Diawali dengan pidato singkat, Soekarno kemudian membacakan teks proklamasi. Baiklah, itu tadi adalah contoh dari kita membacakan berita. Itu tadi kan ada tekanannya, ada jedanya, ada intonasinya, lengkap semua ya di sana kan. Terdapat itu berita yang berisi dengan penelitian atau berita yang benar-benar ada, benar-benar terjadi, yang mana itu 17 Agustus 1945 yaitu Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Di sini ada yang mau membacakan contoh berita interpretatif. Saya Pak. Baiklah, Berdesa membacakan. Contoh berita interpretatif. Interpretatif News Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Desa Wairebo sangat simpel. Namun pemandangan alamnya luar biasa. Terletak pada ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut. Bak surga di atas awan. Pemandangan desa Wairebo berupa pegunungan. Di sana hanya ada 7 rumah adat dengan bentuk kerucut yang terbuat dari kayu dan terdapat tiang yang dianyar. Jangan berharap ada sinyal HP di sini. Namun justru karena itu desa Wairebo menjadi desa wisata tradisional yang menjadi situs warisan budaya dunia oleh UNESCO. Tak banyak orang Indonesia yang tahu, tak banyak orang Indonesia yang sedang sini. Desa Wairebo Erham sekarang menjadi pesona daya tarik wisatawan. Oke, itu tadi kan membaca berita interpretatif, yang mana berita itu ada tempatnya itu Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Nah ini seperti ini kan, ya, ini ada yang namanya jeda. Ini jeda, ini adalah tanda koma. Berarti kita membacakannya itu Kabupaten Manggarai. Kita ada jedanya terlebih dahulu, baru kita membacakannya Nusa Tenggara Timur. Titik berarti berhenti. Desa Wairebo sangat simpel. Jeda.
Namun, perhadapkan alamnya luar biasa. Jeda lagi, terletak pada ketinggian 1.200 meter di antara permukaan laut. Jadi, kalau kita membacakan berita itu menggunakan intonasi, lafal, dan jedanya ada, orang mudah untuk memahami berita yang kita sampaikan seperti itu. Baik, mengerti? Pak. Bapak rasa pembelajaran kita pada hari ini cukup. Bapak harap kalian bisa menyampaikan berita itu dengan benar, dengan lafal yang baik, tekanan yang baik, jeda yang baik, intonasinya jangan terlalu kecepatan untuk menyampaikan berita, sehingga orang yang akan mendengarkannya itu mudah untuk dia pahami. Mengerti? Mengerti, Pak. Paham? Paham, Pak. Baiklah, sudah paham, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.